Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas satu materi yang banyak banget dicari oleh teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk tes BUMN 2022 ya. Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bahas soal-soal, prediksi soal lah tepatnya, untuk soal-soal TKD atau tes kemampuan dasar dan core value BUMN tahun 2022. Karena teman-teman juga tahu setelah seleksi administrasi kemarin, maka teman-teman akan mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes kemampuan dasar dan core value BUMN. Nah, teman-teman tentu harus mempersiapkan cukup banyak materi, dan kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran kira-kira apa-apa aja modal soal yang mungkin akan diujikan di TKD dan core value BUMN ini. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk video ini, tonton video ini sampai habis. Kita lanjut nomor 53. Jumlah 10 suku pertama deret 1, 6, 11, 16 titik adalah titik. Jadi ini agak beda dengan deret yang tadi. Kalau deret yang tadi kan kita kayak nembak bola ya. Sementara kalau yang nomor 53 ini deret juga, tapi kita pakai rumus sebenarnya. Rumus suku ke berapa itu kan udah ada rumusnya. Rumus bakunya udah ada. Kalian tinggal input aja. Nah, contohnya kayak gini caranya. Jadi kan deretnya udah jelas nih 1, 6, 11, 16. Ya kan? Suku pertamanya kan A. A itu 1. Ini suku pertama tuh yang ya suku yang angka yang pertama muncul gitu. A-nya 1. B. B itu apa? B itu adalah jarak antar suku. Jadi 1 ke 6 itu berapa? 5. 6 ke 11 5. 11 ke 6 11 ke 16 juga 5. Berarti B atau bedanya itu adalah 5. Tinggal kalian masukin jumlah 10 suku pertama, S10 gitu. S itu kan sum. Jadi jumlah 10 suku pertama itu rumusnya kayak gini. N bagi 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Tinggal masukin aja. N ini 10, ya kan? 10 bagi 2. Kemudian 2 dikali 1. A-nya kan di atas ini 1 ditambah 10. N-nya 10 dikurang 1 dikali B kali 5. Ya udah 5 kali 2 tambah 4 5. 5 kali 4 7 235. Ini. Jadi jawabannya adalah nomor 53 C. Kita lanjut nomor 54. Dalam seleksi penerimaan tes CPNS, semua peserta mengikuti tes SKD. Semua peserta mengikuti tes SKD dan SKB. Dan yang lulus CPNS adalah yang lulus keduanya. Gitu ya. Kemudian sebanyak 256 peserta lulus SKD dan 182 adalah lulus SKB. Jika banyaknya peserta yang lulus CPNS adalah 124, maka banyak peserta seluruhnya adalah berapa? Nah, ini caranya gampang. Kalian tinggal pakai diagram Venn kayak gini, ilustrasinya ya. Nih, diagram Venn kayak gini. Ya kan? Ini kan misalnya SKB. Nih, SKD, ini SKB. Gitu kan? Total semua yang SKD itu kan 256. Ini 182. Ya kan? Kemudian kalian harus tahu yang lulus keduanya itu adalah 124. Ya kan? Karena jawabannya adalah yang lulus CPNS itu adalah yang lulus di kedua tes tersebut. Nah, cara lebih lengkapnya seperti ini. Jadi jumlah yang A atau SKD itu 256 yang ini tadi. Kemudian yang SKB itu 182 yang ini. Nah, kemudian yang lulus yang di sini yang irisannya itu adalah 124. Ya udah tinggal kalian kasih rumus aja. NA ditambah NB dikurang irisan. Jadi 256 tambah 182 kurang 124. Totalnya adalah 314. Ini adalah total jumlah peserta semua. Jadi jawabannya adalah 314 itu adalah B. Kayak gitu. Oke, kita lanjut sekarang nomor 55. Nah, nomor 55 ini tentang kayak kecepatan gitu ya, kapan disusul, terus kapan ketemu, kayak gitu deh. Nah, soalnya kayak gini. Adi dan Tony mengikuti ujian. Adi selesai lebih dahulu dan langsung pulang pada pukul 13.36.
Sementara Tony pulangnya pukul 13.46. Berarti kan selisih 10 menit ya. Nah, kemudian si Adi ini berjalan dengan kecepatan 12 km per jam dan Tony berjalan 18 km per jam. Jadi si Tony ini kan selesainya belakangan, tapi dia jalannya lebih cepat gitu. Nah, kemudian jarak rumah Adi dan Tony dari sekolah masing-masing adalah 9 dan 10 kilo. Pukul berapa Tony menyusul Adi? Nah, ini sebenarnya kalian nggak usah terlalu pusingin yang 9 dan 10 ya. Karena di sini kan yang ditanya adalah kapan dia nyusul. Kalau kapan dia nyusul itu kan artinya jarak yang ditempuh oleh si Adi itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh Tony gitu di satu titik. Sebagai contoh misalnya gini, si Tony berangkat dari stasiun Senen misalnya, si Adi berangkat dari stasiun Senen, kemudian si Tony juga nyusul berangkat dari stasiun Senen. Mereka sama-sama arahnya ke Monas nih. Nah, kemudian jam berapa sih si Tony bisa menyusul si Adi? Itu kan berarti dia akan ketemu di satu titik yang jaraknya sama gitu kan. Misalnya mereka ketemu di satu titik itu adalah di Plaza Atrium. Itu contoh paling gampangnya lah. Nah, berarti sebenarnya jarak yang ditanya itu adalah jarak dari Plaza Atrium ke titik mereka berangkat. Itu berapa jaraknya, lalu kalian konversi jadi waktu. Itu untuk cara jawabnya. Dan itu logika singkatnya ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi T Tony, waktu yang dipakai oleh si Tony ini itu sama dengan waktu yang dipakai Adi dikurang 10 menit. Kayak gitu. Karena kan si Tony kan 13.46. Ya udah harusnya kan 13.36 dikurang 10 kayak gitu kan. Karena dia Tony ini lebih cepat lebih lambat 10 menit. Nah, sekarang V Tony sama dengan 18 km per jam. Itu kita ganti aja jadi kilometer per menit. Tinggal 18 km dibagi dengan 60 menit, dapatnya 0,3 km per menit. Gitu juga dengan si Adi, kecepatannya adalah 12 km per jam. Kita konversi jadi kilometer per menit, jadi 12 km bagi 60 jadi 0,2 km per menit. Nah, seperti yang gue bilang tadi, mereka papasan itu artinya jarak mereka sama ya. Jarak yang disempuh itu adalah sama. Nah, jarak itu adalah S, itu kan rumusnya adalah V kali T ya. Jadi jarak Adi berarti V Adi kali T Adi. Jarak Tony, V Tony kali T Tony. Nah, V Adi di sini kan kita udah lihat di atas, V-nya si Adi ini 0,2 sini ya. 0,2 T Adi. Itu. Kemudian V Tony itu adalah 0,3 yang ini di sini 0,3 dikali T Tony. T Tony itu apa? Di atas T Adi dikurang 10 menit. Gitu. Udah tinggal kali ke dalam. 0,2 T Adi sama dengan 0,3 T Adi kurang 3 menit. Itu ini tinggal kali pindah ini biar dia positif. Yang 3 menit ke sini, yang 0,2 TAD ke belakang sini. Berarti kan di sini jadi 3 menit dibagi dengan 0,3 kurang 0,2. Atau cara ininya seperti ini yang lebih panjangnya. 3 menit sama dengan 0,3 TAD dikurang 0,2 T gitu ya. Ini kan 0,3 kurang 0,2 ini kan berarti 0,1 gitu. Tuh ya, jadi tinggal dibagi untuk dapetin T-nya 3 menit dibagi dengan 0,1 dapatnya 30 menit. Ya udah 30 menit ditambahin dengan jumlah jam pertama mereka berangkat. Ini kan T si Adi. Berarti T Adi-nya berapa? Si Adi itu berangkatnya jam 13.36 ditambah 30 menit, berarti dia adalah jam 14:06. Gitu. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 56, beberapa benda yang memuai adalah logam. Semua logam adalah benda padat. Nah, di sini kalau udah jelas, kalian kata kuncinya harus kalian lihat di sini adalah beberapa benda. Berarti nggak semua benda ya. Sementara di sini semua. Jadi jawabannya udah pasti bukan semua. Gitu ya. Nah, kalian tinggal lihat di sini mana yang memenuhi kedua kalimat ini, kedua kondisi ini. Nah, kalian lihat dulu di sini, hanya logam yang memuai merupakan benda padat. Nah, ini kan udah jelas-jelas enggak. Kemudian benda yang bukan logam tidak memuai, nggak ada hubungannya juga. Nah, kemudian beberapa benda padat dapat memuai. Nah, ini jawabannya ya, nomor 56 itu adalah beberapa benda padat dapat memuai, karena di sini kan udah jelas kata kuncinya beberapa. Sementara kalau benda padat dapat memuai, nih enggak. Benda yang memuai adalah logam, enggak juga, karena katanya kan sebagian.
Jadi beberapa benda yang memuai adalah logam. Jadi ada juga yang memuai tapi dia bukan logam. Gitu. Jadi nomor 56 itu adalah C. Barangkali sekian dulu dari saya untuk pembahasan soal TKD dan core value BUMN 2022 ini. Saya akan bikin update video-video berikutnya di hari-hari berikutnya. Silahkan teman-teman subscribe aja channel ini sehingga teman-teman bisa langsung dapat pemberitahuan ketika ada video-video baru terkait TKD, TKB, core value BUMN dan juga tes-tes lainnya di BUMN tahun 2022 ini. Akhir kata saya ucapkan selamat ujian, semoga sukses, dan semoga teman-teman bisa diterima di lowongan yang teman-teman incar selama ini di BUMN. See you next time, have a nice day, bye-bye.